Saya Kiki Reskianti. Saya Dea Rizky Amelia. Saya Ina bin Imran. Saya Hendrik. Saya Risti. Saya Nur Arafah. Dan saya Wulandari. Nah, dari percobaan pertama dapat kita lihat bahwa ketika bola mengalami tabrakan atau tumbukan, maka salah satu di antaranya akan terpental lebih jauh atau lebih dekat. Nah, sedangkan percobaan kedua dapat kita lihat bahwa ketika bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu, bola akan memantul kembali ke atas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode tumbukan. Nah, yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna atau lenting terjadi di antara atom-atom dan partikel-partikel lain yang seukuran dengan atom-atom atau lebih kecil lagi. Dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan tersebut tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Nah, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada benda yang bergerak saja. Kekekalan momentum dapat ditulis dengan menggunakan 3 rumus. Rumus yang pertama yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Rumus yang kedua yaitu M1 kali V1 kurang M1 kali V1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen kurang M2 kali V2. Rumus yang ketiga M1 kali V1 kurang V1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen kurang V2. Berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik dapat ditulis dengan menggunakan rumus yang pertama yaitu EK1 tambah EK2 sama dengan EK1 aksen tambah EK2 aksen. Rumus yang kedua 1/2 kali M1 kali V1 pangkat 2 tambah 1/2 kali M2 kali V2 pangkat 2 sama dengan 1/2 M1 kali V1 aksen pangkat 2 tambah 1/2 M2 kali V2 aksen pangkat 2. Yang ketiga M1 kali V1 pangkat 2 kurang V1 aksen pangkat 2 sama dengan M2 kali V2 aksen tambah V2 kali V2 aksen kurang V2. Yang keempat M1 kali V1 tambah V1 aksen kali V1 kurang V1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen tambah V2 kali V2 aksen kurang V2. Persamaan tersebut sering disubstitusikan dengan diperoleh persamaan yang pertama M1 kali V1 tambah V1 aksen kali V1 kurang V1 aksen sama dengan M1 kali V2 aksen tambah V2 kali V1 kurang V1 aksen. Yang kedua V1 tambah V1 aksen sama dengan V2 aksen tambah V2. Yang ketiga V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1. Dan yang keempat minus V2 kurang V1 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen. Pada tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif benda sebelum menyusuri tumbukan besarnya tetap, tetapi arahnya berlawanan. Nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna adalah koefisien restitusi sama dengan E kali V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan 1. Koefisien restitusi hanya berlaku untuk kasus tumbukan dua benda. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tumbukan tak lenting sama sekali. Jadi, tumbukan tak lenting sama sekali ini adalah tumbukan antara dua benda di mana setelah kedua benda tersebut menyatu. Contoh kecilnya adalah tumbukan yang terjadi pada peluru dengan balok kayu. Sehingga pada tumbukan tak lenting sama sekali ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dikatakan pula bahwa ada energi yang hilang. Mendengar penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa benda satu bergerak ke kanan, maka V1 positif, dan benda kedua bergerak ke kiri, maka V2 negatif, dan begitu sebaliknya. Yang kedua, benda satu bergerak ke kiri,
maka V1 negatif. Dan benda 2 bergerak ke kanan, maka V2 positif. Dan begitu sebaliknya. Selanjutnya, apabila tumbukan ini kecepatannya kedua benda setelah tumbukan sama, maka bisa dirumuskan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Kedua, berlaku hukum kekekalan momentum. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 V. Adapun contoh soalnya yaitu sebutir peluru bermasa 20 gram ditembakkan ke dalam sebuah balok kayu bermasa 10 kg yang diam. Jika peluru menancap ke dalam sebuah balok dan kecepatan balok tersebut berubah menjadi 30 cm per sekon, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah sekitar M1-nya yaitu 20 gram. Dari gram ini kita akan ubah menjadi kilogram, jadi 20 gram sama dengan 0,02 kilogram. Dan M2-nya yaitu 10 kilogram. Kita tidak usah mengubahnya lagi karena ini sudah berbentuk kilogram. Dan F2-nya sama dengan 0 dan F2 aksennya yaitu 30 cm per sekon. Kita akan ubah menjadi meter per sekon, jadi 0,3 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu kecepatan awalnya. Karena peluru dan balok bersatu setelah tembakan, maka V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen sama dengan 0,3 meter per sekon. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, maka diperoleh M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Jadi M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Jadi 0,02 kali V1 tambah 10 kali 0 sama dengan 0,02 tambah 10 kali 0,3. Jadi 0,02 V1 sama dengan 3,006. V1-nya sama dengan 3,006 per 0,02 sama dengan 150,3. Jadi kita dapat membulatkannya menjadi 150. Jadi kecepatan awal peluru yaitu 150 meter per sekon. Saya akan membahas materi dari tumbukan, yaitu tumbukan lenting sebagian. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua buah benda adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian berlaku pada hukum kekekalan momentum, tetapi tidak terjadi pada hukum kekekalan energi kinetik, karena perubahan energi kinetik terjadi pada saat tumbukan. Untuk tumbukan lenting sebagian, koefisien resistifnya adalah antara 0 dan 1, yaitu E sama dengan minus V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 kurang V2 dan 0 kurang dari E kurang dari 1. Pada tumbukan lenting sebagian, beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain, seperti panas, bunyi, dan lain sebagainya. Akibatnya, energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan. 4. Tumbukan bola dengan lantai. Tumbukan bola dengan lantai dapat diartikan pada sebuah bola yang dijatuhkan dari atas lantai. Apabila terjadi tumbukan lenting sempurna, maka bola tersebut akan terpantul pada ketinggian semula. Tetapi kenyataannya, tinggi pantulan bola tersebut akan lebih rendah daripada tinggi pantulan bola semula. Besarnya tumbukan bola dengan lantai dapat dirumuskan dengan E sama dengan akar H aksen per H, di mana E sama dengan koefisien restitusi, H aksen sama dengan tinggi benda sebelum tumbukan satuan meter, dan H sama dengan tinggi benda setelah tumbukan satuan meter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari tumbukan bola dengan lantai. Baiklah, langsung saja.
Sebuah bola menumbuk balok yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah tumbukan, bola terpental dengan kecepatan 15 meter per sekon searah dengan kecepatan benda semula. Berapakah besar kecepatan setelah tumbukan jika besar koefisien restitusi E sama dengan 0,4? Baiklah, penyelesaian. Ketahui kecepatan benda sama dengan 0, kecepatan balok sama dengan 20 meter per sekon, kecepatan balok setelah tumbukan 15 meter per sekon, dan koefisien restitusi sama dengan 0,4 meter per sekon. Adapun permasalahannya yaitu menentukan kecepatan benda setelah strategi menggunakan persamaan E sama dengan min VA aksen kurang VB aksen per VA kurang VB. Penyelesaian E sama dengan min VA aksen kurang VB aksen per VA kurang VB. 0,4 sama dengan 15 min 15 dikurang VB aksen per 0 kurang 20. 0,4 sama dengan min 15 ditambah VB aksen per min 20. Min 8 sama dengan min 15 ditambah VB aksen. VB aksen sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7 meter per sekon. Jadi besar kecepatan setelah tumbukan adalah 7 meter per sekon. Contoh penerapan pertama, sebutir peluru bermassa 30 gram bergerak dengan kecepatan sebesar 30 meter per sekon. Menumpuk balok kayu bermassa 1 kg dan sedang diam. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Jawab. Diketahui M1 sama dengan 30 gram sama dengan 0,3 kg, M2 sama dengan 1 kg, V1 sama dengan 30 meter per sekon, V2 sama dengan 0 atau balok diam. Penyelesaian M1 V1 tambah M2 V2 dengan M1 tambah M2 reaksi 0,3 30 tambah 1 0 sama dengan 0,3 tambah 1 reaksi 0,9 tambah 0 sama dengan 1,3 reaksi 0,9 sama dengan 1,3 reaksi. Reaksen sama dengan 0,9 dibagi 1,3, jadi reaksen sama dengan 0,87 meter per sekon. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2 bagian A. Diketahui M1 3 kg, M2 4 kg, V1 4 meter per second, V2 min 2 meter per second, dan V2 aksen 1 meter per second. Nah, untuk penyelesaiannya dapat digunakan rumus hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Jika dilihat apa saja yang sudah diketahui dan bagaimana rumusnya, maka yang akan ditanyakan yaitu V1 aksen. Di sini V1 aksen berjumlah 0 meter per second. Jadi, kecepatan bola A setelah tumbukan yaitu 0 meter per second. Nah, untuk bagian B-nya yaitu menentukan koefisien restitusi pada tumbukan. Dapat kita ketahui bahwa MA-nya sama dengan 3 kg, MB-nya sama dengan 4 kg, FA-nya sama dengan 4 meter per sekon pangkat min 1, FB-nya sama dengan min 2 meter per sekon pangkat min 1, dan FB aksennya sama dengan 1 meter per sekon pangkat min 1. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu koefisien restitusi pada tumbukan. Jadi, kita memakai rumus yaitu koefisien restitusi sama dengan FA aksen kurang FB aksen per FB kurang FA. Karena kita telah mengetahui hasil dari FA aksen yaitu 0, kita tinggal memasukkan hasil FA aksen tadi ke dalam rumus koefisien restitusi. Jadi, koefisien restitusi sama dengan FA aksen kurang FB aksen per FB kurang FA. FA aksennya kan 0 dan FB aksennya yaitu 1, jadi
0 kurang 1 per FB-nya yaitu min 2 dan FA-nya sama dengan 4. Jadi min 2 kurang 4 sama dengan 1 per 6. Jadi hasil dari koefisien restitusi pada tumbukan yaitu 1 per 6. Soal yang ketiga yaitu benda A bermassa 5 kg dan benda B bermassa 3 kg. Kedua benda bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Jika setelah pertumbukan kedua benda menempel, tentukan kecepatan kedua benda setelah bertumbukan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari yang sudah diketahui, yaitu MA sama dengan 5 kg, MB sama dengan 3 kg, VA sama dengan 2 meter per sekon, dan VB sama dengan 4 meter per sekon. Karena yang ditanyakan kedua benda menempel adalah kita simbolkan dengan V aksen sama dengan. Nah, rumus V aksen adalah MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan dalam kurung MA ditambah MB balas kurung dikali V aksen. Nah, kita masukkan nilainya. Pertama, MA sama dengan 5 dikali VA sama dengan 2 ditambah MB sama dengan 3 dan dikali VB sama dengan min 4 sama dengan MA sama dengan 5 dan MB sama dengan 3. Karena yang ditanyakan adalah V aksen, maka kita harus tulis dengan V aksen saja. Jadi 10 ditambah min 12 sama dengan min 2. Min 2 sama dengan 8 V aksen. V aksen sama dengan min 2 per 8 sama dengan 1/4 meter per sekon pangkat 2. 1/4 sama dengan 0,25 meter. Pertanyaannya, benda A dan benda B masing-masing bermassa 1 kg dan 2 kg. Bergerak berlawanan arah dengan kelajuan 4 meter per sekon dan 2 meter per sekon. Kedua benda bertumbukan lenting sempurna. Jika setelah bertumbukan benda A bergerak dengan kelajuan 2 meter per sekon, berapa kelajuan benda B? Oke, penyelesaiannya seperti ini. Diketahui MA sama dengan 1 kg. MB sama dengan 2 kg. VA sama dengan 4 meter per sekon. VB sama dengan min 2 meter per sekon. Karena berlawanan arah, VA aksen sama dengan 2 meter per sekon. Ditanyakan VB aksen. Penyelesaiannya MA kali FA tambah MB kali VB sama dengan MA kali FA aksen tambah MB kali VB aksen. Masukkan nilainya. MA nilainya 1 kali FA nilainya 4 tambah MB nilainya 2 kali VB nilainya min 2 sama dengan MA nilainya 1, FA aksen nilainya 2 tambah MB nilainya 2, VB aksen. 1 dikali 4, 4 tambah 2 kali min 2, 4
sama dengan 2 tambah 2 PB aksen. 0 sama dengan 2 tambah 2 PB aksen. Oke, 2 tambah 2 VB aksen sama dengan 0. 2 VB aksen sama dengan min 2. VB aksen sama dengan min 2 per 2. VB aksen sama dengan min 1. Jadi kelajuan benda B adalah min 1 meter per sekon. Jadi ini hasilnya 2 VB aksen. Oke, 2 tambah 2 VB aksen sama dengan 0. 2 VB aksen sama dengan min 2. VB aksen sama dengan min 2 per 2. VB aksen sama dengan min 1. Jadi kelajuan benda B adalah min 1 meter per sekon. Jadi ini hasilnya. Di sini saya akan menjawab soal mengenai tumbukan bola dengan lantai. Baiklah, langsung saja. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian 1 meter seperti pada gambar di samping. Jika bola memantul kembali dengan ketinggian 0,6 meter, tentukan tinggi pantulan bola berikutnya. Baiklah, jawabannya adalah diketahui H1 sama dengan 1 meter, H2 sama dengan 0,6 meter. Ditanyakan H3 sama dengan penyelesaian. 1. Mencari koefisien restitusi. E sama dengan H2 per H1. E sama dengan 0,6 per 1. E pangkat 2 sama dengan 0,6. Cari pantulan selanjutnya. E pangkat 2 sama dengan H3 per H2. 0,6 sama dengan H3 per 0,6. H3 sama dengan 0,36. Jadi pantulan selanjutnya adalah 0,36 meter.